Marak gerakan gagal bayar pinjol di media sosial, AFPI laporkan ke OJK hingga ke polisi. AFPI berdiskusi dengan kepolisian untuk mempidanakan pelaku yang sengaja membuat gerakan gagal bayar pinjol, teman-teman. Gerakan GalBay adalah seruan untuk sengaja tidak membayar tagihan pinjaman online. AFPI bakal melaporkan ke polisi para pelaku yang sengaja mengajak masyarakat melakukan gerakan tersebut. Jadi konten kreator di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan platform media sosial lain yang menjadi targetnya. AFPI berharap pelaku yang sengaja mengajak tidak membayar dapat ditangkap, dan juga asosiasi juga terus melakukan edukasi dan mengajak orang untuk disiplin membayar. Oke, berita ini berita menarik. Sekitar awal bulan Juni atau pertengahan bulan Juni 2025 ini, berita ini muncul, teman-teman. Dan itu menggegerkan konten kreator yang sedang mengedukasi atau membuat konten-konten tentang pinjol. Nah, pada kesempatan ini aku ingin menyampaikan, sebenarnya gini, gerakan gagal bayar pinjol itu terjadi ketika masyarakat sudah tidak mampu bayar, ketika bunganya itu meledak, ya, bunganya itu tambah tinggi, tambah banyak, sehingga mereka tidak mampu untuk membayar. Ketika dipaksakan untuk membayar, mereka akan jual aset. Masyarakat ini akan jual aset, kuras tabungan, bahkan ada yang sampai jual rumah, jual tanah, jual perhiasan. Sebenarnya gini, daripada AFPI ini melirik atau menargetkan konten kreator yang seperti penguatan mental atau bahkan edukasi-edukasi untuk pinjol itu, lebih baik AFPI cobalah itu membereskan atau coba membenahi anggotanya. Masih banyak anggota AFPI, ya, pindar atau pinjol yang terhubung atau tersentral di AFPI itu melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti pressure, ya kan, teror, sebar data, masih banyak yang seperti itu. Coba ditertibkan dulu. Masa ada minjol 1 juta, bayarnya 1,5 juta dalam tempo yang lumayan singkat. Kalau nggak bisa bayar, nanti ada dendanya juga. Nah, itu coba ditertibkan dulu. Coba dicek. Setiap ada tagihan, pasti ada teror. Coba turun ke lapangan, bapak-bapak pejabat AFPI yang terhormat. Silakan turun ke lapangan, coba dicek kondisi lapangan seperti apa, masyarakat kita seperti apa. Masyarakat Indonesia masih terbebani nggak atas teror kayak gitu? Terbebani nggak atas bunga yang tinggi, denda, dan lain sebagainya. Saya di sini bukan untuk menyuarakan gerakan GalBay, tapi untuk menguatkan mental untuk masyarakat Indonesia, ya, biar tidak terlalu depresi, biar tidak terlalu pusing, sehingga mereka tidak gila, tidak sampai berpikir untuk banyak. Di live TikTokku mereka cerita ada yang sampai kejual rumah, perhiasan, dan lain sebagainya gara-gara teror. Tapi semakin dia bayar, semakin dia payment ke pinjol, hartanya ini akan semakin terkuras. Bahkan juga sampai hampir depresi, hampir gila. Itu ada, faktanya ada. Orangnya ada, cerita sama saya, itu cerita orangnya. Pinjol itu kalau memang masyarakat maunya membayar dengan lancar, ya bunganya harus benar-benar dikontrol gitu loh. Benar-benar memihak kepada rakyat, memihak kepada masyarakat. Dari sekian banyak kasus pinjol yang terjadi, coba kita lihat berapa persen masyarakat Indonesia yang merasa terbantu dengan adanya pinjol. Awalnya iya, dia merasa terbantu, tapi di akhir dia merasa tercekik, merasa bunganya ini nggak logis, dendanya semakin lama semakin bertambah. Kalau bunganya ini bisa dikontrol 0, sekian, 0,2 atau 0,3 itu semua rata. Ya, semua pinjol yang atau pindar yang tergabung di AFPI semuanya rata. Itu saya rasa masyarakat masih enjoy, masih bisa bayar. Tapi ketika masyarakat sudah tidak bisa bayar, sudah tidak mampu bayar, lalu ada pressurean, ada tekanan, teror, dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Masyarakat nggak akan hidup dengan tenang, kerja pun nggak akan fokus. Gimana mau cari duit kalau tiap hari diteror, tiap hari dipressure? Cari duitnya kapan? Masyarakat kita itu jangan dijadikan sapi perah yang cuma diambil manfaatnya. Tidak ada orang yang akan GalBay ketika bunga dan dendanya logis, realistis. Tidak ada orang yang akan GalBay ketika tidak ada pressure, intimidasi, dan sebar data.
Ya logikanya begini, kita itu oke lah telat bayar, masyarakat itu telat bayar wajar ketika orang itu lagi kondisi tidak punya duit kan, nggak ada uang, itu wajar kan, kondisinya nggak ada duit, mau apa namanya telat kan, ya kondisinya memang sedang tidak ada uang. Tapi ketika ada uang, mereka akan berusaha membayarkan. Ketika keuangannya udah stabil, mereka akan mencoba membayarkan sedikit demi sedikit. Tapi ketika telat 1 hari, 2 hari, terornya udah habis-habisan, udah di-pressure, udah dikata-katain dan lain sebagainya. Mereka punya harga diri, bos. Ya, mereka masyarakat itu walaupun mereka punya hutang, tapi juga punya harga diri. Jangan sampai diinjak-injak harga dirinya. Jangan sampai dikata-katain bapaknya ini, ibunya ini. Ya, keluar kata-kata binatang. Mereka kondisinya memang belum ada duit. Kalau udah ada duit, mereka mau bayar. Selesai kok masalah. Jadi pinjol jangan mau menangnya sendiri gitu loh, ya. Jangan mau menangnya sendiri, pengen untungnya aja, nggak mau lihat kondisi masyarakat, nggak mau lihat kondisi di bawah. Ketika nggak ada uang, apa yang mau dibayarkan? Buat makan aja susah. Kebutuhan dapur, kebutuhan anak sekolah juga harus dipikirkan. Nah kalau pengen menangnya sendiri, terus masyarakat gitu yang dikalahkan, masyarakat gitu yang diperas, jangan gitu bos. Ya jangan kayak gitu. Kalau mau win-win solution, ya harus ngerti kondisi masyarakat di bawah. Kan waktu pencairan itu kan pasti bisa ngukur kan. Pasti bisa ngukur, oh kemampuan orang ini segini nih, bisa bayarnya kayak segini. Nah itu yang harus dihitung dari pinjol. Pinjol harus bisa ngitung itu. Jangan dilempar, ini tanggung jawab yang pinjem. Ini pokoknya kamu harus bayar utang kamu sekian. Yang nggak bisa gitu juga gitu loh. Kalian kan sebagai perusahaan, ya perusahaan yang gede kan bisa dong ngitung ini kemampuan orang segini. Berarti aku nyairkan segini nih. Kan bisa. Terus bunganya juga harus harus ini harus realistis, harus logis gitu loh. Ya kayak gitu. Kalau mau win-win solution, jangan pakai pressure, jangan pakai apa namanya teror dan lain sebagainya, sebar data itu mempermalukan. Orang yang sudah dipermalukan mereka akan males gitu loh. Akan males. Aku pun kalau sudah dipermalukan sama seseorang, aku males ketemu dia. Males aku. Gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjadi informasi dan solusi untuk kita semua. Tetap kuatin mental dan salam jebakan digital.